Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau bisa mah kita hari ini diselesaikan ya untuk artikel. Coba saya buka dulu. Nah, untuk laporan itu harus sesuai dengan template yang sudah disediakan ya. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, di sini ada template penulisan artikel full paper ya. Nah, judul artikel, kemudian untuk judul ditulis dengan bahasa Indonesia tidak lebih dari 16 kata. Oke. Kelihatan yang di-share? Kelihatan, Pak. Nah, di sini cari fontnya pakai apa ini? Itu bukan punya Sari, Pak. Oh, punya Lanal. Sorry. PNR. Nah, Oke. Tadi judul artikel 16. Nah, saya nge-print dulu deh. Ada kertas nggak? Mau nge-print? Bentar ya, saya mau nge-print ya. ya, Pak. Sebenarnya saya ada rapat. Coba nanti coba. Bentar. Oh yang ini udah semua belum? 80 semua. Yang PAI yang genap 100.
Tunggu sebentar ya. Oke, lanjut ya. Ini saya ngeprint dulu. Jadi panduan untuk artikel ilmiah ini harus sesuai dengan template. Oke. Di sini memang harus, apakah di sini harus dituliskan nama artikel ilmiah ya, Sari? Iya, Pak. Ya, di sini apakah memang harus dicantumkan tulisan artikel ilmiahnya? Kurang tahu sih. Kalau di template itu kan langsung Nggak ya? ada ya, Pak. Nggak Oke. ada. Coba Oke, nggak, Pak. coba nggak usah lah, langsung aja judul. Ya. Iya. Nah, di sini judul ditulis dengan bahasa Indonesia tidak lebih dari 16 kata dengan font Times New Roman Berarti langsung 14. judul. Ya, ini langsung judul aja. Oke, saya komentarin. Yang lain sama ya, yang lain sama. Jadi ya, tidak perlu dicantumkan
artikel ilmiah. Ya ini sih, nanti kalau misalkan memang perlu ya tinggal ditambahin aja ya. Cuma saya lihat dari panduan sih nggak ada. Nah, saya coba hitung dulu. Ini tidak lebih dari 16 kata. Kayaknya ini 16 kata lebih ya. Ya, coba saya cek. 16 kata kayaknya lebih ya, Sari ya, untuk judul. Upaya meningkatkan UMKM di Desa Putat melalui teknologi digital. Coba. Um, 63. Oh, 16 kata, bukan 16 huruf. Sorry. Oh, pada diem baik sih. iya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya udah cukup. Cuma kalau judul itu emang seperti ini dah penulisannya. Kalau di contoh besar semua tuh kapital. Jadi tinggal diubah aja jadi kapital kan, Pak? Ya, misal gini, bisa kapital, bisa juga yang seperti ini nih. Nah, huruf depannya aja yang gede. Bisa seperti ini. Iya, Pak. Cuma ya nanti kalau di kecil aja, di itu kan kata penghubungnya. Kemudian yang paling penting lagi, ini harus Nama 14. Oke. Nah, sekarang prodinya ada di sini, Pak. Enggak sih, Pak, harusnya, Pak. Ya, jadi ini nggak perlu kayaknya ya. Iya. Oke, saya note ya. Yang lain sama ya. Yang lain sama. Ini nggak usah. Nah, di bawahnya judul itu ada penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga. Ya, penulis pertama Sari, penulis keduanya siapa? Itu kan nanti kalau untuk yang di kelompok bukan siapa kayak untuk yang kelompok tuh, Pak. Udah kelompok? Iya kan ini kan masih per individu. Nanti kan yang kelompok kan dipilih sama bapaknya. Oh gitu. Iya, baru nanti dimasukin penulisannya. Oke. Berarti yang diambil cuma satu artikel ya? Enggak tiga-tiganya? Iya. Enggak, Bapak. Kan satu artikel. Gimana sih, Kak? Kalau menurut Okama ya ini mah kayak kan kita tuh ngambil artikel. Nah, kita mungkin yang artikel kayak anggaplah kita ngambil yang punya Kasari. Nah, nanti kita tuh mungkin dirubah lagi atau enggak diperbaiki lagi atau enggak ditambahin lagi gitu, Pak, dengan kelompok gitu, Pak. Oke. Nanti pilih dulu ya artikel yang memang sesuai ya, yang memang terbaik, artikel terbaik gitu ya. Nah, terus ini yang penulis apa nama email tidak ada ketentuannya ya. Maksudnya
fontnya berapa besarnya nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Harusnya nih ada, biasanya sih kecil sih. Ya ada, saya skip dulu. Abstrak 10, Times New Roman, bold. Abstrak ditulis tidak lebih dari 200 kata. Berbahasa Indonesia. Nah ini punya Sari ada titik sih. Di mananya, Pak? Perkembangan UMKM setelah pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang signifikan titik. Nah, terus habis titiknya enggak. Berarti ini koma ya maksudnya ya? Ya. Kan Berarti kalau di koma aja ya, Pak? ya, ini kan huruf besar harus habis titik. Kan? Oke. Perkembangan UMKM setelah pandemi COVID-19 mengalami penurunan yang signifikan. Yang terdampak penurunan UMKM pun dirasakan di masyarakat. Langsung aja. Dampak dari, kalau tadi jadi kayak pengulangan gitu. Dampak dari penurunan UMKM dirasakan masyarakat di Desa Putat. Nah ini gabung, rasa besar kan? Solusi yang dapat dilakukan yaitu mengaktifkan kembali UMKM. Di Desa Putat D-nya besar, P-nya besar nggak sih? Ya. Solusi yang dapat dilakukan yaitu mengaktifkan kembali UMKM di Desa Putat. Namun ada beberapa kendala gitu kan untuk mengaktifkan kembali UMKM di Desa Putat. Salah satu yang menjadi kendalanya adalah dalam berbisnis lakukan bisnis UMKM. Salah satu yang menjadi kendalanya adalah dalam melakukan bisnis UMKM sulit membuat suatu produk. Salah satu yang menjadi kendala dalam melakukan bisnis adalah maka dari itu kami menggandeng PKK Pusat Pemanfaatan Teknologi Digital agar memperoleh dalam sebentar. Ini kan pertama buat satu produk, terus menggandeng PKK Pusat untuk memanfaatkan. Nah, kan pertama disebutin dulu sulit membuat produk.
Nah, penyelesaian untuk membuat produknya gimana? Kalau saya baca di sini pertama sulit membuat produk, terus langsung gandeng PKK untuk memanfaatkan teknologi digital. Padahal produknya kan belum dibuat, masih ada kendala kesulitan. Nah, berarti dijelaskan dulu setelah kalau memang di sini masalahnya. Di sini masalahnya apa sih? UMKM kan. Nah, jadi Iya. penurunan UMKM ya karena COVID-19. Nah, terus apa namanya ada kesulitan dalam membuat suatu produk. Nah, terus nih produknya juga belum dijelasin produk apa gitu kan. Nah, coba Sari jelasin di sini. Produknya produk apa? Kan produk banyak ya. Suatu produk jelasin dulu Iya, produknya. Pak. Oke, coba di sini saya kasih komentar. Jelaskan buat produk apa. Kemudian kalau udah dijelaskan kesulitannya dalam membuat suatu produk, cari solusi. Cari solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kesulitan dalam membuat produk tersebut. Gitu ya. Ya. Nah, terus barulah produk sudah kemudian dijadikan produknya ya kan, diproses dan finishing. Jadilah produk apa gitu kan tahapannya. Oke, saya mungkin kasih catatan di sini aja. Jadi sebelum ke maka dari itu, kalau maka dari itu tuh artinya apa ya, Sari ya? Kesimpulan kan? Maka dari itu, oleh karena itu kalimat penutup di akhir. Jangan sampai nanti maka dari itu lanjutan kalimatnya ada lagi oleh karena itu. Nah, nanti kan berarti kesimpulannya ada lebih dari satu. Kalau kesimpulan itu harus satu, jangan lebih dari satu ya. Nah, terus penulisan setelah titik harus huruf besar, gitu ya. Oke, ini saya tambahkan untuk revisinya. Jadi harus jelas, di abstrak itu harus jelas. Pertama, mengaktifkan kembali UMKM Desa Putar. Nah, katanya ada kendala yaitu melakukan bisnis UMKM, sulit membuat suatu produk. Nah, cari solusinya dulu, cari solusi. Oh, bentar, bukan cari solusi. Jelaskan produk apa yang mau dibuat. Kemudian cari solusi untuk mengatasi kesulitan dalam membuat suatu produk. Kayak gitu ya. Nah, baru setelah itu diproses produknya, ya enggak? Proses produknya, proses dan dihasilkan produknya. Kemudian dilakukanlah pemasaran ya atau sosialisasi. Kan dilakukan pemasaran produk, betul nggak? Pemasaran produk melalui literasi digital. Kan temanya literasi digital ya. Apa bedanya literasi digital dengan teknologi digital? Nah, ini harus jelas. Kalau literasi digital itu apa? Teknologi digital itu apa? Halo, Sari. Iya, Bapak. Ya, teknologi digital itu apa? Bentar dulu, Pak. Ya, teknologi digital itu sifatnya masih umum. Dia memang ada kaitannya sama digital, cuma teknologinya belum jelas, umum, bisa literasi, bisa
apa namanya pembelajaran online misalnya, itu kan teknologi digital. Kemudian, nah kalau literasi kan khusus, literasi digital kan misalkan pemasaran lewat sosial media, itu kan sosialisasi lewat sosial media atau apa. Itu kan literasi digital kan lebih seperti itu ya, itu khusus kan. Bener nggak? Atau coba dibaca lagi. Yang lain boleh buat diskusi. Kira-kira apa tuh perbedaannya antara literasi digital dengan teknologi digital. Seperti itu ya. Nah, nanti kan karena tema kita kan literasi digital, ya udah pakai literasi digital aja. Oke ya. Jadi ini ganti literasi digital. Terus kalau zaman tuh pakai J apa pakai Z? Yang bakunya zaman itu pakai Z apa pakai J? Zebra apa jahe? Zebra apa zebra? Pakai Z deh, Pak. Zaman pakai Z ya? Bukan Iya, pakai Pak. bukan pakai J. Oke, ya sudah. Nah, terus ini kata kunci itu jangan penghubung ya. Kalau meningkatkan itu kayak penghubung deh. Kalau mau ada kata lagi meningkatkan apa gitu ya. Meningkatkan apa gitu. Jadi jangan kata penghubung yang dimasukin. Kayak UMKM oke udah jelas, teknologi digital udah jelas. Meningkatkan apa gitu kan. Ya nanti bahasa Inggrisnya disesuaikan aja. Kalau bisa mah yang jago bahasa Inggris ngoreksi juga. Kadang-kadang dari Google Translate itu kan suka nggak sesuai juga ya. Nah itu bisa dicek sama dosen bahasa Inggris atau sama guru bahasa Inggris. Ya. Oke. Nah di saya tuh huruf besarnya nggak setelah titik nggak huruf besar punya Sari. Ya. Iya, Pak, masih belum dirapihin soalnya. Nah dirapiin ya. Ini juga Nelsa pakai spasi nih, ya kan? Apa karena beda versi? Tapi kalau beda versi sedikit sih yang berubah. Nah ini habis koma kan spasi. Ya nggak? Enggak, Pak, emang Sarinya, Pak, yang belum diubah. Kayak untuk Oke. titik koma kayak gitunya. Nah ini perbaiki ya. Oke, saya coba cek dulu. Ini udah sesuai dengan citasi ya? Udah ya? Udah masuk citasinya ya? Veranita. Nah terus ini nggak pakai heading kah? Judul nggak pakai heading? Enggak, Pak. Judul abstrak pakai heading ya? Abstrak kan pakai heading 1. Judul juga. Terus pendahuluan heading 2. Biar ini saya ngecek juga enak nih di sini ya pakai heading ya. Ini juga. Oke, di dalam melakukan penulisan artikel yang paling utama adalah apa? Yang harus kita ini ke semuanya nih, saya ke semuanya di sini ada siapa nih? Ada Lanal, Oka, Sari. Dalam melakukan penulisan artikel atau penelitian, yang paling penting untuk ditampilkan di awal apa? Masalah kan? Benar nggak? Dicari masalahnya. Nah, punya Sari ini di masalahnya apa nih? Masalahnya apa nih? Halo, diem deh. Sari. Pak. Ya, masalahnya apa?
yang pendahuluan. Ini skripsi juga sama, nggak jauh beda. Seperti ini. Ya. Kayak yang masalahnya karena di desa itu kan belum ada UMKM gitu loh, Pak. Belum ada UMKM. Iya, Ya, nah ada di paragraf berapa? paragraf kedua deh, Pak. Yang dari permasalahan yang ada di masyarakat desa Putat. Nah, kalau ini menjelaskan kalimatnya dari permasalahan yang ada di masyarakat desa Putat, maka yang dibutuhkan adalah upaya meningkatkan kembali UMKM. Berarti paragraf sebelumnya udah ada masalah yang diceritakan kan? Iya. Benar nggak? Nah, mana coba kalimatnya yang mana? Masalah yang di desa Putatnya tuh mana gitu? Kan dari permasalahan yang ada di masyarakat desa Putat, maka yang dibutuhkan adalah upaya. Kalau dari kalimat dari permasalahan yang ada, berarti kan sebelumnya sudah jelasin dulu masalahnya. Ada di mana? Belum sih, Pak, baru kayak ini Nah, doang. belum kan? Maka harus dicantumkan dulu masalahnya apa gitu kan. Di sini hanya dijelaskan setelah masa pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi. Jadi ini langsung to the point nih, harus diceritain dulu gitu kan, apa namanya, penyebabnya. Ini langsung to the point jadi dari masalahnya tuh dari pandemi terus berpengaruh terhadap sektor kehidupan masyarakat itu di sini. Yang salah satu yang terdampak sektor ekonomi. Nah, ditambahin ya. Yang terdampak ini, nah permasalahannya apa sih gitu kan? Di kenapa sih nggak ada UMKM gitu kan, masalah apa permasalahannya gitu kan? Itu ya. Jadi tambahin permasalahannya lagi ya, Sari ya. Oke. Iya, Pak. Oke, kalau ini kan ada Veranita 2021. Oke lah, kalau ini kan dari referensi. Nah, Dari referen. di bawahnya tambahkan permasalahannya. Itu baru di sini dari permasalahan di atas gitu ya. Dari permasalahan di atas tuh yang paragraf sebelumnya kan, yang ada di desa Putat aja. Gitu. Kalau Putatnya P-nya besar, D-nya ikut besar nggak sih? Misal kota Cirebon. Cirebonnya besar, K-nya besar nggak? Besar. Besar kan? Nah, iya. Ya, ini desa Putat, D-nya besar kan? Ya, koma harus kasih. Pokoknya penulisan diberesin semua ya. Ibu PKK. Nah, ada nggak yang PKK dalam kurung singkatannya apa? PKK itu apa? UMKM itu belum disingkat nih, apa belum dipanjangin nih? Saya belum, baru satu nih ada. Ada, Pak. Ya kalau bisa dikasih kepanjangannya boleh, apa-apa. Atau gimana ya? Atau nanti bisa masuk glosarium ya, glosarium. Ini PKK juga harus ada dipanjangin satu. PKK kepanjangan dari apa? Perkumpulan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Oke, ya sebetulnya. Nah, mungkin nanti direvisi sekali lagi, kirim ke saya ya. Nanti langsung saya cek lagi. Ya, bab 1 sih cukup jelasin permasalahan. Jadi jelaskan permasalahan, kemudian cari solusi permasalahan tersebut. Itu sih permasalahan.
Kayak itu dulu. Terus penelitian yang dilakukan oleh Isna, Suhendi, Kusdaryani, ini ada semua di daftar pusaka nggak? Isma, Ada, Pak. Suhendri, ada ya. Ada. Isma Pratama, Isma dan kawan-kawan dah tadi tuh satu Iya, buku. Pak. Nah, Iya. dimasukin ke referensi citasinya belum nih? Ya, kalau yang udah masuk ke citasi kayak gini tandanya. Oh, ya kan? Bisa dilihat Iya. dari sini kan? Oh, tadi siapa? Veranita, kan? Nah, ini ada Isma. Cuma ininya nggak masuk ya. Coba. Oh, ya udah nggak apa-apa sih. Tapi nanti di bawahnya berarti. Yang penting ada referensi lah. Ini mungkin kalau banyak kan nggak bisa ya. Yang penting ada di daftar pusaka ya. Tapi tadi di citasi ada juga nih satu. Cuma yang kepanggil Ismahnya doang. Nggak 4. Oke, lanjut metode. Tenis Roman 1,5 volt 210. Terus, nah ini 12 ini salah ya. 12 benar-benar. 12. Kapital semua 1,5. Ini berapa? Ini kayaknya single. Nggak jelas ini. Nggak ada 1,5. Ini 1,5 ya? 1,5, Bu. Enggak, J. Ini dempet. Tapi di sari 1,5 untuk spasinya. Nih, tadi bisa lihat. Nggak ada. Ini saya ganti 1,5. Tuh, baru. Jadi yang dari pendahuluan ke bawahnya nggak 1,5. Yang ininya yang 1,5. Ya. Jadi itu dulu aja. Nah, terus metode apa sih metode? Penulisan referensi menggunakan apa style ya. Metode berisi uraian tentang metode yang jangan mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Asset based community development ini kata asing bukan sih? Kenapa, Pak? Asset based community development itu kata asing bukan? Asing. Nah, kalau kata asing biasanya tulisannya miring ya. Oke. Ini aset juga S-nya 2 kan? Ya. Aset gitu kan? Bahasa Inggrisnya. Iya, Pak. Aset, Pak. Kurang S jadi nggak dingin. Kata nah ya nih habis titik nggak kesal. Oke, Pak Ari fokus penulisan dulu ya. Nanti saya sambil ngecek lagi biar yang lain kebagian. Oke. Ya, ini hari ini saya fokus dulu lebih penting. Oke, itu punya Sari. Selanjutnya punya Lanal dulu deh, Lanal. Oh, fontnya ada yang Arial, ada yang Roman sih. Memang gitu dah. Udahlah gitu. Daftar pustakanya A sampai Z ya. Alfabet 5 tahun terakhir. Punya Sari
Bentar, saya buka punya Sari dulu. Punya Sari 2020 sama. Ya, tapi emang cuma 3 ini referensinya. Iya, Pak. Karena kan belum ditambahin lagi. Oke, oke. Ya sudah, selanjutnya saya ke Lana. Nanti ada lagi, maksudnya ini singkat dulu, penulisan dulu ya. Nanti saya ini lagi. Ini Lana. Nah, punya Lana ini 14. Judulnya 16, fontnya 16 Lana ya. Ikutin panduan Lana. Font 16. Times Roman. Ya, Lana ya. Terus penulis pertama dimasukin penulisnya. Oh, nanti belakang itu masalah. Abstrak 10. Abstrak 10 Word. Halo, Lanal. Nah, sekarang saya Iya, giliran Pak. sama Lanal ya. Iya, Pak. Abstrak, Siap. abstraknya 10. M. Nisroman ya, jadi jangan 14 ya. Iya, Pak. Abstrak 10 Time Nisroman bold. Terus ini alignmentnya justify kan? Ini kayaknya left. Ya. Ini justify. Iya, Pak. Justify rata kanan kiri ya. Siap. Justify. Itu kan baru di aja, Pak. Hah? Iya, itu kan baru. Iya. Kanan kiri oke ya. Kanan kiri Siap. oke. Justify rata kanan kiri. Senam adalah latihan tubuh yang dipilih dan diciptakan. Nah, diciptakan nih. Tipe apa? Kurang. Diciptakan secara sengaja dan berencana. Disusun secara sistematik dengan tujuan membentuk dan mengembangkan keseluruhan yang harmonis. Tujuan C-nya 2 nih. Senam merupakan salah satu kegiatan olahraga yang banyak digemari masyarakat. Hasil dari kegiatan yang dilakukan pada bidang kesehatan yang masyarakat yang dilakukan kebanyakan kebanyakan sayang ini ya. Hasil dari kegiatan yang dilakukan pada bidang kesehatan dilakukan mahasiswa gitu aja. Hasil dari kegiatan yang dilakukan pada bidang kesehatan pada masyarakat. Ya, Lanal ya, jangan kebanyakan yang ya. Aduh. Siap. Yang sayang. Haus, Pak, itu tuh, Pak. Oh iya ya. Harus ya. Oke, ini ya, tapi ya jangan kebanyakan yang juga. Berarti ini saya tandain dulu. Tandain warna merah. Kesehatan pada masyarakat dilakukan, ini juga warna merah. Mahasiswa KKN Universitas Negeri 4 periode 2022 yang telah dilaksanakan setiap hari Jumat pagi bersama ibu PKK Kecamatan Sedong Kabupaten. Nah ini kalau kecamatan terusnya Sedong ini besar nggak sih? Kabupaten Cirebon. Besar ya, Pak. Kayaknya ya. Ya coba di ini lagi dicek.
Siap, siap. Oke, menjaga kesehatan jasmani itu sangat penting. Ini jasmani ya, nggak ada rohaninya ya, jasmani aja ya. Iya, Pak. Kesehatan jasmani. Menjaga kesehatan jasmani itu sangat penting bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK. Kenapa harus ibu-ibu? Bapak-bapaknya enggak gitu? Udah pada sehat? Bapak-bapaknya kan pada larinya ke sawah, Pak. Oh, bapak-bapaknya lari ke sawah. Oke. Iya, Pak. Kebanyakan kan di sawah itu. Berarti senamnya ibu-ibu ya. Iya, Pak. Saya ada Memang di yang melakukan juga ibu-ibu sih. gimana? Memang di situnya juga ibu-ibu PKK-nya tuh. Oh, di judulnya ibu-ibu PKK ya. Hmm. Meningkatkan kesadaran. Ya ini barangkali nanti ada yang bertanya kenapa bapak-bapak nggak ikutan gitu kan. Ya sudah, Ini kan dikhususkan. saya cek dulu aja ya. Terus menjaga kesehatan jasmani itu sangat penting bagi masyarakat khususnya ibu-ibu PKK. Jadi setelah masa pandemi, tambahin pandemi COVID-19 ya. Ada COVID-19 kan pandeminya. Masyarakat baru bisa merasakan kegiatan secara bersama lagi saat ini dengan kegiatan yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi tubuh manusia, dan salah satu cara meningkatkan daya imun kita agar tetap fit. Fit pakai V apa pakai F? Iya, Pak. Fit dan kuat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Setelah kegiatan menyeluruhkan ibu-ibu. Ini ibu-ibunya juga kecil kan kayaknya, gitu kan? Desa Putat besar apa kecil nih? Desanya. Putatnya aja yang besar, Pak. Desanya enggak. Desanya enggak tahu. Desa Putat. Kebanyakan sih enggak. Bingung kan? Iya, Pak. Coba nanti cari lagi lah referensi mengenai nama kota, terus sebelum nama kota itu. Misal Kabupaten Cirebon, kabupaten kayaknya besar enggak, kota, Iya, Pak, kecamatan, siap. gitu kan. Oke, kata kunci senam kesehatan daya tahan tubuh. Ibu-ibu PKK-nya mana? Ya, kata kunci senam kesehatan. Nah, ini udah cukup sih senam kesehatan. Mungkin kalau dari saya ditambahin lagi aja ibu-ibu PKK. Tapi ini pentingnya ini sih. Ya udah nggak apa. Nanti saya cek lagi aja ya. Ini penulisannya masih salah semua. Iya. Nah terus ini yang bab 1 rujukannya nggak ada. Menurut WHO. Nah ini menurut WHO ini siapa? Menurutnya siapa? Penulisnya mana? Nggak ada. Oh, dikasih penulisnya toh, Pak? Iya. Sumber referensinya dari mana ya? Iya, Pak, siap. Cantumkan sumber referensi. Kayak punya Sari itu ada tadi sumber referensi ya. Cantumkan sumber referensinya. Mana kan? Itu aja sih. Font harus konsisten ya. 12 kan. Nah, terus di Iya, Pak. di bab 1 itu permasalahannya di mana? Permasalahannya belum itu ya, Pak. Ya. Masalahnya belum ya. Di sini baru pengertian kan. Menurut WHO kesehatan adalah kan pengertian. Aktivitas olahraga pengertian juga ya kan. Nah, ini pelaksanaan pelaksanaan KKN. Oke. Cantumkan, tambahkan permasalahan yang mau diangkatnya apa. Misalkan ini contoh
selama masa pandemi karena ibu-ibu PKK jarang olahraga, terutama senam. Jadi ada perubahan, ya kan? Rata-rata gemuk, itu contoh. Atau Iya. banyak yang sakit atau gimana? Ya, tambahan Kebanyakan luber sih Pak badannya Pak. Kenapa? Kebanyakan badannya yang luber Pak. Ya iya makanya kan karena tidak olahraga kan. Iya. Jadi tambahkan permasalahan dulu di sini. Oke, ya. Siap. Nanti langsung aja dibenerin ya. Nanti rekamannya saya kirim. Nah dulu katanya ibu-ibu PKK. Ya terus aja Pak, dilihat ke bawah kan itu kan bukti kitanya ikut laksanakan Bentar. Pak. Tunggu sebentar. Oke, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke. Ya, di sini ada dijelasin ya tiap gambarnya. Seperti itu sih. Ya. Lanal ya. Nanti ini kanan kiri oke paragrafnya ya. Just TV. Siap. Nah, di sini ada daftar pustaka Lisdiana sama Prasetyo. Di atasnya ada nggak Lisdiana sama Prasetyonya? Kalau nggak dimasukin nangis loh Lisdiananya nanti sama Prasetyonya. Kok nama saya nggak dicantumin, gitu kan? Lisdiana nggak ada. Adanya di daftar pustaka tapi di penulisan dari bab 1 nggak ada. Dicantumin ya. Siap. Oke. Terus satunya Prasetyo. Ada nggak Prasetyo? Nggak ada. Adanya di daftar pusaka. Oke, jadi daftar pusaka itu mencantumkan dari penulisan yang di atas. Oke, seperti itu. Lana, ada yang mau ditanyakan? Nanti penulisannya dulu dirapihin, terus kirim ke saya lagi ya. Terus ini Siap, Pak. keterangan-keterangannya. Oke. Kemudian ada siapa lagi yang hadir? Oka. Hadir semua, Pak. Cuma 3 ya? Oh, Galuh yang nggak hadir. Oka, apakah ada di layar monitor? Di layar monitor. Di depan layar monitor? Ada, Pak. Oke, barangkali lagi di motor. Enggak, Pak. Oke, saya cek dulu ya. Ya, Pak. Fix punya Oka Pak yang dipilih, Pak. Jangan, nggak mau aku.
upaya meningkatkan minat baca anak di desa Putat melalui literasi baca. Bedanya literasi baca sama literasi digital apa? Ya kalau digital kan lebih ke media sosial. Kalau baca kan kayak ya itu Pak apa tuh ya membaca buku gitu loh Pak. Kalau literasi itu apa sih? Nggak tahu Pak, aku juga Pak. Ya cari tahu lah, harus tahu dulu apa Iya, itu Pak. literasi ya. Ya coba nanti dijelaskan di sini. Ada nggak? Ada nggak di sini di bawah literasi baca itu apa? Nggak Nah, ada Pak. Nah, dicantumin ya. Literasi baca adalah, nah kalau Iya, dari Pak. penulisan, tunggu bentar ya. Situ ya. Tunggu sini ya, Ivan sama Seva ya. Untuk judul 14. Terus penulis 1, nanti 2, 3. Ya kalau 2 cuma 2 ya, pilih saya. Kan paling nanti kalian sama saya ya. Saya penulis 2. Nama ditulis lengkap dan tidak menyebutkan gelar. Ini memang harus ada, dah di pedoman nggak ada ya nama prodi sama kampus. Nama Nggak prodi, ada Pak. fakultas. Cuman kayak apa ya biar tahu ini tuh buatan aku dari PGSD gitu Pak. Biar jadi Oh, aja gitu. oh gitu. Ya sudah, nanti saya pertimbangkan ya. Abstrak. Emang miring tak tulisan abstrak tuh? Iya Pak. Di sini cuman TNR bold 10. Harusnya tebel. Tadi yang punya Lanal sama itu juga Ininya tebel. kan miring. Oh, contohnya ya. Kalau di buku kan ya, abstrak ditulis tidak lebih dari gitu-gitunya kan miring Pak penjelasannya. Jadi aku ngikutin. Oke, ya sudah. Artikel ini berisikan penelitian yang membahas tentang bagaimana saya mengembangkan minat baca anak di desa Putat. Nah, ini juga huruf besar kecilnya benar nggak sih Putat? Ini Putatnya kecil. Iya Pak, kalau desanya kecil, putatnya juga kecil. Kalau desanya gede, putatnya juga gede gitu Pak. Yang menentukan huruf itu besar tuh apa aja sih? Nama-nama apa aja? Nama daerah atau kota, Ya, nama, terus teh huruf di depan. iya. Ya udah, Apa lagi ya? ikutin aja. Berarti kan harusnya besar ya. Putat. Apa ya nanti aku rubah. Nah, cuma yang di depannya gimana, ikut besar enggak gitu kan, desa Putat ya, cari referensi lagi. Oke ya, membaca merupakan sebuah Kayaknya. aktivitas berupa melafalkan atau mengejut sebuah tulisan. Nah, literasi juga dijelasin ya, literasi. Aduh sinyalnya jelek lagi Pak. Enggak kok, di sini suara Oka jelas, nggak putus-putus. Dengan bertujuan memperoleh pemahaman yang tepat. Minat baca anak di desa Putat rendah sehingga perlu ditingkatkan. Kenapa rendah? Karena mereka suka main HP. Lebih suka Nah, main. jelaskan masalahnya ya. Ada Pak di pendahuluan. Ya di sini juga dikit lah dijelasin ya. Nanti itu lebih dari 200 kata enggak Bapak? Itu kan udah banyak. Coba dulu. Ya udah, saya langsung ke pendahuluan aja dulu ya. Iya Pak. Membaca adalah, nah literasi dijelasin ya. Literasi Ya, Pak. juga, literasi adalah. Terus ini dari siapa referensinya? Widodo. Widodonya masuk citasi belum?
Nggak tahu, Pak. Iya, harus dimasukin, jangan nggak tahu. Nggak Di ini ada. kita ke Pak. Dimasukin ke citasi ya. Ya, Iya, iya Pak. nangis nanti Widodonya, nggak terima nanti marah. Ngutip dari tulisan saya kok nggak dimasukin gitu kan. Ya, oke ya. Iya. Nah, dijelasin literasinya, terus membaca juga. Nah, sekarang masalahnya mana? Nggak tahu aku tuh Pak. Tuh kan, nggak tahu. Berarti Ini nih Pak. Kan mana? pada sekarang kegiatan membaca ini nggak tahu ding. Sih? Ya menurut Oka kan yang buat. Menurut Oka yang mana masalah? Ini permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya minat baca pada anak dalam lama itu Pak. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya minat baca pada anak dalam menunjang pengajaran baca. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman kosakata. Sebentar. Masalah. Oka kalau penelitian harus cari masalah ya. Suka bikin masalah nggak? Kenapa Pak? Suka bikin masalah nggak? Hah? Oka suka bikin masalah nggak? Aku bikin masalah. Iya. Ayo bikin masalah sama Bapak yuk. Iya, ayo Pak. Ayo. Bisa ya Pak. Masalah. Sama minat baca kurang. Nah, minat baca kurang itu kan penyebabnya ya. Nah, masalahnya kenapa sih minat bacanya kurang? Ya masalahnya tuh Main HP tuh tadi tuh katanya. mereka lebih suka main HP dibanding membaca. Karena ini anak-anak ya, anak-anak kelas SD, tingkat SD, SMP, atau SMA. SD. Anak-anak SD lebih sering main HP, smartphone ya, smartphone. Itu ya. Iya Pak. Terus apa lagi? Terus mereka tuh lebih seneng main gitu Pak. Main apa? Ya main kayak itu kayak apa tuh kayak main-main tuh Pak kejar-kejaran permainan yang tradisional tuh Pak. Lebih suka main daripada Bermain. belajar. Ya betul. Terus apa lagi? Oka lebih suka main apa lebih suka belajar? Aku mah lebih suka main. Jujur berarti. Iya dong. Iya. Oke. Ya, Terus apalagi? apalagi kira-kira permasalahannya? Udah sih Pak itu yang setahu Oka karena kan kalau untuk dari orang tua gitu kalau dari internalnya Oka nggak terlalu tahu gitu. Cuman itu yang dilihat dari sudut pandang Oka doang. Oke. Sekarang sudah nanti dicantumkan masalah solusi supaya anak-anak bisa mau baca. Terus apa sih manfaatnya kalau kita membaca? Kan? Benar nggak sih? Iya Pak. Suka membaca. Itu sih. Terus apa lagi ya? Nah, di sini disebabkan kurangnya pemahaman kosakata. Berarti nggak ngerti baca ya? Kalau Iya. kurang. Kan mereka nggak suka apa sih jarang belajar membaca jadi tuh ada yang belum bisa baca masih kayak belum tahu gitu Pak. Oke, ya sudah. Itu dulu aja ya. Nanti tetap Bapak akan cek semuanya dulu, terus Bapak kirim. Nah, ini kajian literatur. Emang ada kajian literatur? Ada ya Pak? Ada ya. Adanya pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, tabel dan gambar.
pendahuluan. Ayo. Di pendahuluan ada 7. Kan ada masalah, tujuan, kajian literatur. Oh, ini masuk ke bab 1. Iya. Oke. Sudah. Lumayan nih, udah 1 jam. Setengah jam ya. 1 jam ya. Kita mau jam 9. Belajar seraya. Maksudnya apa? Ntar dulu, Pak. Seraya itu tuh kayak sambil, Pak. Sambil bermain gitu, Pak. Oh. Kalau diganti sambil aja gimana? Boleh, Pak. Oke. Saya nggak ngerti seraya. Memang udah baku dah bahasanya. Udah Ya umum. tahu. Seraya berarti. Ini yang ngajar berapa orang timnya yang ngajarin baca? Yang ngajar baca tuh kadang 3, kadang 2. Tergantung orang yang di posko, Pak. Oke. Dijelasin ya orang yang ngajarnya di sini ya. Iya, Pak. Dijelaskan berapa banyak yang ngajar. Akan. Hasil dan pembahasan. Oh, ini di rumah ya, di posko ya. Iya, Pak. Gambarnya cuma 1. Iya, Pak. Nggak mau banyak-banyak deh. Nah, ini udah ada penjelasannya. Ya, nambahin lagi 2 lah. Nggak mau nanti penjelasannya nambah. Enggak, maksudnya anak-anaknya emang segini tah jumlahnya. Pak, kadang tuh lupa dipoto tuh, Pak. Jadi tuh kan banyak, kadang habis maghrib ada, tapi itu lupa dipoto, Pak, gitu. Tidak semua yang datang dipoto. Lancar tuh apa? Lancar membaca. Iya, Ya, lancar itu apa? lancar. Lancar, Pak. Ya Allah, itu tuh lancar, Pak. Maksud aku tuh lancar. Lancar, Pak. Lancar tipe mah apa? Ya, perbaiki ya. Ya, Pak. Banyak yang tipe, maaf. Ini maksudnya apa? Seorang dalam kurung 1. Seorang itu, Pak, kan seorang itu 1. Nah, itu tuh kayak ini tulisannya, ini angkanya gitu, Pak. Nggak usah. Nggak usah gini aja. Ya. Hmm.
sudah itu dulu aja deh. Oke ya. Bapak mau nanya, Mm-mm. yang di format kan ada diskusi tuh Pak. Mm-mm. Itu tuh berupa apa sih Pak? Yang mana? Yang di format penulisan tuh kan ada diskusi. Format penulisan. Iya, yang di format penulisan artikel tuh Pak, yang setelah tabel dan gambar tuh Pak. Kan ada diskusi tuh Pak, maksudnya tuh gimana Pak? Setelah tabel dan gambar, Iya kan ada ada diskusi. diskusi tuh, ada format diskusi tuh Pak. Gambar yang dicantumkan pada naskah harus dengan kualitas baik. Gambar tidak berdiri sendiri. Tuh, Oka tidak berdiri sendiri gambarnya. Dan harus Bukan gambarnya. Hah? Yang Sari tanyakan yang setelah gambar kan ada format diskusi. Bukan. Tadi kan saya jelasin punya Oka tuh. Gambarnya cuma satu. Tambahin. Nah, kalau diskusi berisi deskripsi tentang diskusi hasil pengabdian masyarakat dari proses pengabdian mulai dari awal sampai terjadinya perubahan sosial. Ya, artinya dijelaskan aja hasil diskusinya. Jadi maksudnya setelah kegiatan, misalkan Oka kan kegiatannya di literasi baca. Nah, outputnya dijelasin aja outputnya. Misalkan udah ada diskusi dengan anak-anaknya ya kan, gimana nih dengan pembelajaran yang sekarang, nah, hasilnya bagaimana, kemudian dari masyarakat sekitar, orang tuanya atau dari kepala desanya juga boleh. Nah, dijelaskan di sini itu sih ya. Sari ya, Iya Pak. jadi dijelaskan output dari kegiatan itu. Ya sebetulnya bukan output ya, deskripsi. Jadi deskripsi itu penjelasan mengenai kegiatan yang dijadikan artikel di sini. Misal kayak tadi Sari itu tadi apa sih, UMKM. Nah, di UMKM-nya gimana? Nah, dari masyarakatnya, kemudian dari ya dari masyarakat terutama ya. Kemudian kalau Lanal kan tadi ibu-ibu PKK ya senam. Nah, diceritain setelah dilaksanakan senam itu bagaimana ibu-ibunya jadi sehat atau bagaimana itu kan tertarik atau bagaimana itu ya Lanal. Terus yang kedua atau Oka juga benar dilaksanakannya kegiatan literasi baca, maka anak-anak ada peningkatan apa gitu yang tadinya tidak kenal huruf abjad bisa kenal huruf, yang tadinya kosakatanya berkurang jadi bertambah. Itu sih contohnya. Oke ya, selesai. Ada yang lagi bimbingan lagi 2 orang, bimbingan PKL. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini saya kirim ya ke masing-masing ya, yang sudah saya coret-coret. Ya, gimana? Ada lagi? Nanti kalau sudah dikerjain langsung kirim lagi ya. Ya, apa-apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak Halo? ada Pak. Nggak ada. Oh. Oka, Lanal, Oka, Sari. Iya Pak. Pak, Ya, gimana? kalau udah diperbaiki kita kirim lagi ke Bapak. Terus udah langsung finish. Nanti paling dari saya ada komentar-komentar nih yang harus diperbaiki terus udah. Nah, kan itu kan
kan itu ada berarti ada 4 artikel. Nah, sedangkan Ah. ini kan yang diambil itu 1. Nah, Iya. itu kira keputusan yang diambil artikelnya itu kapan, Bapak? Nanti setelah kalian yang Revisi itu. iya, revisi yang setelah ini ya, Sob. Sob, revisinya perbaiki, nanti saya tentuin mana yang mau saya ambil. Oke, Ya, baik, Bapak. ya. Makasih. Tadi harus diingat tuh yang perbaikan dari saya ya. Siapa? Ya. 86. Ada lagi nggak? Pokoknya Berarti dipilih ikutin. sesuai bapaknya aja ya, Pak. Ya iyalah, pilihannya sesuai saya. Ya, oke siap, Pak. Jangan menyangkal. Punya perempuan aja tuh, Pak. Bagus-bagus. Ya, nanti saya review lah. Iya, Pak. Siap. Gimana Bapak aja, yang penting jangan punya Oka. Jangan punya aku juga. Punya Lana atau Galuh aja Pak, nggak apa-apa Pak, biar cowok Pak yang maju. Kalau cowok kan itu aja penulisan berantakan kayak gitu. Nanti diperbaiki Pak sama Kan aku, nanti Pak. direvisi. Kan direvisi sama kamu. Itu udah ada sampai itunya pembahasan. Ya udah, itu aja dulu ya. Iya, Pak. Siap. Baik, kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.